Selamat datang kembali. Kali ini kita akan melakukan pembahasan mendalam ya terhadap materi sumber yang Anda bagikan. Ya, halo. Fokusnya pada konsep peringatan ilahi dan konsekuensinya gitu ya. Betul. Kita akan lihat contoh-contoh dari raja-raja dalam Alkitab yang tercatat di sumber ini dan gimana teks tersebut menghubungkannya dengan relevansi peringatan semacam itu di masa kini. Tepat sekali. Kita akan menelaah bagaimana sumber ini memaparkan pola komunikasi dalam hal ini, ya peringatan itu dan akibat dari respon terhadap peringatan tersebut, seperti yang digambarkan dalam narasi-narasi ini. Tujuannya sih memahami pola yang disajikan dan mungkin ya menemukan butir-butir untuk refleksi pribadi Anda di rumah. Ya, kita akan lihat bagaimana teks ini mencoba menjadikannya pelajaran yang relevan melintasi zaman gitu. Oke, mari kita bedah ini. Sumber ini langsung ke intinya ya, menyatakan ada pola yang konsisten. Iya, polanya itu Tuhan menurut teks ini ya, selalu memberi peringatan sebelum konsekuensi serius terjadi. Nah, contoh pertamanya Raja Saul di 1 Samuel 15 itu. Betul, Saul diperintahkan melalui Nabi Samuel untuk menumpas habis Amalek, tapi dia nggak taat sepenuhnya. Dia nyesain Raja Agag dan barang-barang terbaik kan? Iya, itu dia. Terus ditegur keras oleh Samuel, ada kutipan terkenalnya juga di sini. Ketaatan lebih baik daripada korban sembelihan. Iya. Akibatnya fatal ya buat Saul. Fatal. Tuhan menolaknya sebagai raja, roh Tuhan mundur darinya, terus dia mati tragis. Jadi polanya kelihatan di sini. Perintah spesifik, terus ketidaktaatan, lalu konsekuensi yang sudah di-warning sebelumnya. Dan ini nggak cuma Saul ya, materi Anda menyebutkan raja lain juga, Salomo misalnya. Ilah lain. Tapi dia tetap melakukannya ya, seperti di 1 Raja-Raja 11 itu. Iya. Konsekuensinya, Kerajaan dirobek dari keturunannya. Peringatannya terbukti. lalu ada Ahab. Wah, ini kisahnya lumayan sering dibahas ya. Ahab, iya, ditegur berkali-kali oleh Nabi Elia. Kasus Nabot itu kan parah banget. Bahkan ada peringatan spesifik soal kematiannya dari Nabi Mikha ya. Iya, di 1 Raja-Raja 22 itu. Dikasih tahu loh, tapi dia nekat maju perang. Hasilnya, ya mati sesuai nubuat Elia sebelumnya. Satu lagi nih, Zedekia. Ini contoh yang kayaknya paling akhir dan paling dramatis gitu ya. Zedekia, raja terakhir Yehuda sebelum pembuangan. Diperingatkan terus-menerus oleh Nabi Yeremia. Disuruh tunduk saja ke Babel, jangan memberontak gitu kan. Ya dibutakan, dibawa ke Babel. Tragis sekali. Nah, dari semua contoh ini, sumber ini merangkumnya sebagai pola ilahi yang konsisten. Gimana tuh maksudnya? Jadi ada kayak 4 langkah gitu. Ya. Pertama, selalu ada peringatan ilahi, biasanya lewat nabi. Oke, Kedua, ada kesempatan untuk bertobat. Selalu ada jeda waktu. tapi seringnya ditolak ya. Nah, itu langkah ketiga. Penolakan manusia. Bisa karena sombong, keras kepala, atau alasan lain. Dan langkah keempat, Hukuman dari Allah yang sesuai dengan peringatan awal tadi. Jadi intinya, menurut teks ini, masalahnya bukan karena nggak ada peringatan. Peringatan selalu ada. tapi karena manusianya yang menolak mendengar dan tunduk. Gitu ya. Ya, tepat sekali. Penolakan itu intinya. Argumennya, Tuhan itu masih memperingatkan, tapi caranya mungkin lebih personal. Butuh kepekaan rohani gitu. Kepekaan rohani, gimana tuh cara-caranya menurut sumber ini? Ada beberapa yang disebutin. Pertama, ya jelas melalui firman Tuhan, Alkitab, disebut sebagai pelita dan terang. Oke, lewat baca Alkitab. Kedua, bisa melalui Roh Kudus di hati nurani kita. Kayak ada teguran lembut, atau rasa nggak damai gitu kalau mau melakukan sesuatu yang salah. Rasa nggak enak di hati gitu ya. Bisa jadi. Ketiga, melalui orang lain. Nasihat atau teguran bijak dari orang yang peduli sama kita. Teman, keluarga, pemimpin rohani. Oke, lewat sesama. Masuk akal. Ada lagi? Ada lewat situasi dan kejadian hidup. Mungkin kegagalan, kesulitan, itu bisa jadi semacam alarm buat kita berhenti sejenak dan evaluasi. Jadi peristiwa hidup sebagai alarm. Menarik. Dan terakhir, disebut juga melalui doa dan waktu hening. Jadi bukan cuma kita yang ngomong terus sama Tuhan, tapi kita juga belajar diam dan mencoba mendengar. Oke, jadi ada banyak cara ya. Terus gimana dong caranya kita bisa lebih peka mengasah kepekaan rohani ini? Sumbernya kasih tips nggak? Ada beberapa saran praktisnya. Pertama, ya rutin merenungkan firman.
Bukan cuma baca cepat, tapi direnungkan artinya. Merenung bukan cuma baca ya? Iya. Kedua, latihan mendengar dalam doa. Coba sediakan waktu hening setelah berdoa, jangan langsung bubar. Oke, mencatat juga disebut ya? Betul, mencatat suara hati atau pengalaman rohani dalam jurnal. Ini bisa bantu kita ngenalin pola atau arahan dari waktu ke waktu. Kayaknya bagus tuh idenya. Terus, penting juga untuk terbuka terhadap nasihat atau teguran dari orang lain. Kadang kita nggak sadar kalau nggak dikasih tahu orang kan. Iya sih, bener juga. Dan terakhir, ya berdoa minta Roh Kudus sendiri yang menyadarkan kita kalau ada yang salah atau perlu diperbaiki. Kayak doa Daud di Mazmur 139 itu. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari semua pembahasan materi ini, kesimpulannya apa ya? Pesan utamanya kayaknya sebuah ajakan untuk mendengar. Untuk lebih peka. Baik dari kisah raja-raja zaman dulu, maupun dari cara-cara yang lebih personal hari ini ya? Iya, gagasannya sama. Peringatan itu ada dan mendahului konsekuensi. Entah konsekuensi baik kalau kita dengar atau buruk kalau kita abaikan. Sumbernya menutup dengan kutipan dari Ibrani ya? Betul. Ibrani 3 ayat 15, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pesannya jelas banget. Oke. Ada pemikiran terakhir mungkin dari materi ini untuk kita bawa pulang? Ada satu hal yang cukup menarik menurut saya. Teks ini seolah-olah bilang, justru kemampuan kita untuk merasa ditegur, Ya. untuk mendengar peringatan, itu baik dari dalam atau luar. Itu tanda yang baik. Iya, itu justru tanda bahwa hati kita belum sepenuhnya keras. Bahaya yang sebenarnya yang digambarkan di kisah-kisah tadi bukanlah peringatan itu sendiri, tapi kondisi di mana seseorang udah nggak bisa lagi dengar, nggak bisa lagi merasa. Udah kebal gitu. Wah, itu dalam sih. Jadi mungkin pertanyaan reflektif buat kita semua, buat Anda yang mendengarkan. Seberapa terbuka Anda saat ini terhadap kemungkinan adanya suara atau peringatan dalam hidup Anda? Apapun bentuknya, dari manapun sumbernya. Itu mungkin yang perlu kita renungkan. Pertanyaan yang bagus banget untuk menutup pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama.